wasit sudah 100% nih. Iya. Moralnya, mentalnya, fisiknya, ilmu pengetahuan tambahannya sudah lengkap nih. Ternyata klub-klub nih. Nah, kejadian ini sempat membuat protes masyarakat bahwa ternyata wasit Unit untuk VAR yang ada di GBK, siapa yang mengelola? Persija. Persija nggak punya stadion. Nah, itu problemnya. Kejahatan dalam tanda kutip terjadi karena ada kesempatan yang dibuka di situ gitu kan. Jadi kalau apakah pekan pertama ini ada? Ini ada problem yang sampai kapanpun, nih, selama pemerintah, klub, PSSI tidak sempat di Liga 3 itu ada istilahnya VAR low budget yang mau diterapkan. Ini menjadi lucu karena Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya bersama Akmal akan membahas tentang pertandingan minggu pertama Liga Indonesia 2022-2023. Bicara soal hasil pertandingan maupun wasit-wasit yang memimpin pertandingan, di mana ada beberapa pertandingan yang menurut tim yang kalah itu dianggap kontroversial. Cocomeo hanya melihat bahwa Maradona ketika menghadapi Inggris menggunakan gol tangan Tuhan itu disahkan oleh wasit yang memimpin saat itu. Di banyak negara yang maju itu hampir semua sudah menggunakan VAR, yaitu video asistensi referee. Sampai hari ini di Indonesia punya pengaruh besar. Setiap hasil pertandingan yang tidak dilakukan dengan alat VAR itu menurut Cocomeo Channel, pertandingan demi pertandingan satu musim tahun ini itu juga akan punya masalah besar. Mungkin Akmal bisa menjelaskan evaluasi edisi minggu pertama Liga Indonesia musim ini. Menurut Akmal gimana nih? Ya, yang pertama, minggu atau pekan pertama ini sebenarnya menarik. Ada 29 gol tercipta dari 9 pertandingan. Artinya ada 3,22 gol per pertandingan. Sangat menarik karena banyak gol tercipta. Tapi ada 3 pertandingan yang menjadi kontroversial karena kepemimpinan wasit. Yang pertama adalah pertandingan partai pembuka antara PSIS Semarang berhadapan dengan Rans Nusantara, di mana wasit Yeni Kristanto melakukan blunder dianggap karena memberikan hukuman penalti buat Rans Nusantara karena David Lali, pemain belakang mereka, dianggap menjatuhkan Octavianus di dalam kotak penalti, dan kemudian akhirnya menjadi penalti yang diprotes oleh pemain cadangan, pemain Rans United berikut manajemen dan pelatih, dan sempat terjadi chaos di pinggir lapangan beberapa waktu, sehingga kemudian wasit tetap memutuskan menjadi penalti dan Marukawa mampu mencetak gol lewat penalti. Jadi gol pertama Liga 1 musim ini dicetak lewat titik penalti oleh Marukawa. Itu yang pertama. Yang kedua, di partai pembukaan resmi yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Bali juga terjadi kontroversi, di mana wasit FIFA Farid Kitaba yang pertama tidak memberikan hukuman penalti kepada Bali United karena pemain Bali Imade Andika bek kanan sangat jelas mengenai tangan ketika tendangan Firza Andika di crossing ke dalam kotak penalti, tapi Farid Kitaba tidak memberikan penalti, dan ini diprotes keras oleh Thomas Doll, pelatih dari Persija Jakarta. Tapi kemudian ada kejadian juga di mana Pripat Mbaga yang dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Maman Abdurrahman, tapi kemudian tidak juga diberikan hukuman penalti. Artinya sebenarnya dari Farid Kitaba ini adalah impas gitu kan, ketika dia tidak mengambil putusan penalti buat Persija karena handsball Made Andika,
dia juga tidak memberikan penalti buat Bali United ketika Privat Embarga dijatuhkan kotak penalti impas secara hukum ya. Tapi masyarakat tidak melihat itu, masyarakat melihat bahwa wasit FIFA ini tidak adil dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, ada pertandingan antara Borneo FC melawan Arema, ulangan final Piala Presiden, di mana Stefano Lillipali dijatuhkan kotak penalti, tapi tidak diberikan penalti oleh wasit Arifin. Nah, kejadian ini sempat membuat protes masyarakat bahwa ternyata wasit kita masih seperti yang lama, tidak jeli dalam mengambil keputusan, tidak jeli dalam memimpin pertandingan, padahal sudah ditambah dengan wasit tambahan, wasit kelima. Jadi wasit kelima ada 2 di belakang samping gawang tim A dan samping gawang tim B. Cuma sejauh ini wasit kelima jadi pajangan. Karena kejadian-kejadian itu semua terjadi dalam kotak penalti, tapi tidak ada bantuan dari wasit kelima untuk mengambil keputusan. Padahal dia harusnya memegang peran penting ketika terjadinya tragedi atau terjadi kasus dalam kotak penalti. Wasit kelima itu menjadi penting. Dan ini yang membuat kita aneh. Buat apa ada wasit kelima kalau kemudian tidak berfungsi sama sekali? Ini problem di sepak bola kita saat ini. Ditambah lagi isu masih adanya wasit titipan, ada wasit bagi hasil, ada wasit binaan. Nah, ini nambah keruh perwasitan kita sehingga kemudian masyarakat tidak percaya. Sampai-sampai kemudian Ketua Umum PSSI bilang akan melakukan investigasi terhadap putusan wasit yang salah dan akan menyerahkan hukuman kepada komite wasit. Ini pun tidak dipercaya oleh masyarakat karena sejauh ini hukuman terhadap wasit bermasalah tidak pernah transparan dan tidak pernah jelas. Nah, ini problem sepak bola kita yang sampai sekarang masih menjadi dilema dan belum ada solusinya. Cocomeo Channel melihat bahwa dalam pembagian tugas di dalam struktur organisasi PSSI, Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI itu cuman peduli kepada tim nasional dan turunannya nih. Sementara di lingkungan kompetisi, baik itu wanita maupun pembinaan ya, ada Elite Pro maupun Liga 1, 2, 3, semua diserahkan ke Iwan Budianto sebagai wakil Ketua Umum PSSI. Dan sampai hari ini, Cocomeo Channel cuma melihat bahwa yang mengambil keputusan siapa yang memimpin wasit itu cuma 4 orang, yaitu wakil dan ketua komite wasit, itu ada ya saya sama Yandri. Habis itu harus di ACC oleh Sekjen Yunus Nusi, habis itu ke Iwan Budianto. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol Iwan Budianto dan Yunus Nusi yang suka semena-mena memutuskan wasit yang memimpin pertandingan? Ini akan berlanjut untuk membangun siapa yang pantas juara, siapa yang pantas degradasi, itu akan terjadi di musim ini. Menurut Akmal gimana? Ya, ini kan problem sepak bola kita, di mana peran komite wasit tidak begitu kelihatan. Padahal ada gitu kan. Termasuk di dalamnya soal reward and punish terhadap wasit. Nah, yang menjadi catatan selama ini kan orang-orang masyarakat juga sudah tahu bagaimana problem wasit kita. Yang tadi saya katakan, ada istilah wasit titipan, ada istilah wasit pesanan, ada wasit binaan. Dan ini problem yang sudah dilihat oleh orang tanpa dibicarakan. Problem ini masih kelihatan. Kenapa masih kelihatan? Ya karena yang lingkaran yang mengatur wasit orangnya itu aja. Itu kan problem kita gitu. Jadi sebenarnya harus ada langkah-langkah progresif kalau kemudian problem ini mau terpecahkan atau ada solusinya. Seperti misalnya penyegaran wasit dilakukan dengan benar-benar. Selama ini kan penyegaran wasit dilakukan formalitas, kumpul di sebuah hotel, kemudian acara seremoni, seolah-olah wasit sudah melakukan penyegaran. Padahal tidak ada tes fisik di situ gitu kan, tidak ada psikotes. Padahal yang paling penting salah satunya wasit adalah psikotes. Psikotes kan mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan dalam waktu cepat di lapangan ketika terjadi sebuah scrimmage di dalam sebuah pertandingan, dia harus memutuskan bagaimana. Kemudian juga tidak ada juga misalnya pembahasan regulasi-regulasi terbaru atau aturan-aturan IFAB yang dikeluarkan yang dibahas dalam sebuah penyegaran. Kalau saya tahu beberapa wasit menyampaikan ke saya bahwa penyegaran wasit itu formalitas dan udah ketahuan siapa yang akan bertugas. Jadi tidak ada peningkatan kualitas SDM di sana karena memang tidak ada upgrade dari proses penyegaran wasit, hanya sekedar kumpul, selesai,
dan semua sudah dapat tugas masing-masing. Yang menjadi problem adalah kalau yang tidak dalam tanda kutip menjalankan tugas seperti yang diamanatkan oleh orang-orang yang memberikan mandat, nah ini kan yang jadi problem. Akhirnya tugasnya menjadi sedikit. Nah ini problem bola kita yang harus kita benahi ke depan. Ada nggak peristiwa-peristiwa yang seperti musim lalu atau 2 musim terakhir gitu ya, yang ketika wasit itu ditunjuk itu sudah bargaining untuk mengambil presentasi. Ketika saya ditunjuk jadi wasit atau asisten wasit, saya siap asalkan gaji saya, honor saya dipotong. Iya. Itu kan terjadi di musim-musim sebelumnya. Iya. Kira-kira nih sekarang ini masih terjadi nggak? Potensinya pasti ada kan, kejahatan dalam tanda kutip terjadi karena ada kesempatan yang dibuka di situ gitu kan. Jadi kalau apakah pekan pertama ini ada, kita belum bisa mengambil kesimpulan karena ini baru pekan-pekan awal. Yang rawan adalah kan pekan-pekan nanti putaran kedua di mana sudah ada calon degradasi, calon juara dan sebagainya. Ini kan sangat rawan. Artinya kita bicara saat ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang rawan itu terjadi di akhir musim. Misalnya pemukulan terhadap wasit. Karena apa? Kalau musim lalu masih gampang, pertandingan disentralkan di Pulau Bali gitu kan. Kemudian tanpa penonton. Masih sekarang itu pertandingan digelar home away dan ada penonton. Jadi kalau sampai kemudian wasit mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, ini bisa penontonnya bisa ngamuk gitu. Bukan kita memprovokasi ya, tapi ini harus diantisipasi oleh Komite Wasit PSSI. Kejadiannya kan sudah terbukti nih, pertandingan PSIS lawan Rans Nusantara, Rahmat Darmawan aja langsung berhadapan sama wasit. Dibantu oleh teman-teman pemain. Itu kan sudah terbukti bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dan sudah terjadi. Itu baru pertandingan perdana. Nah itu menurut Akmal gimana? Ya kalau kata Bill Shankly, legenda Liverpool kan, the trouble of the referee is they know the rules but not know the game. Jadi permasalahan wasit adalah dia tahu aturan sebenarnya, tapi dia tidak tahu soal pertandingan ini gitu kan. Nah inilah yang kemudian terjadi di sepak bola kita. Ditambah ya mohon maaf, pengamat-pengamat atau komentator di TV pun tidak pernah mengedukasi tentang apakah ini benar offside atau kan misalnya spirited ball ini offset atau tidak gitu kan. Ini kan ada aturan-aturan yang harusnya disampaikan sebagai alat bagian dari edukasi kepada penonton kita, sehingga penonton juga tidak emosional gitu kan ketika melihat satu kejadian. Nah ini kan yang terjadi di luar negeri misalnya, di mana komentator juga menjelaskan soal apakah ini offset atau tidak offset, apakah ini gol atau tidak gol, kan mereka jelaskan dengan aturan. Nah ini yang perlu dilakukan di sepak bola kita. Cocomeo Channel nih sekarang dianggap musuh bersama komunitas sepak bola nasional, baik itu di tim nasional maupun di klub-klub nih. Kita sih santai aja kayak di Kute lah, ya kan. Jadi kita mau dimusuhin, mau disenangin, kita nggak peduli. Kita cuman motivasinya adalah memberi pencerahan kepada sepak bola nasional, baik itu kepada pengurus maupun kepada supporter dan para pemilik klub. Ini kan ada peningkatan terus, bahwa musim-musim sebelumnya itu wasit 7,5 juta untuk satu pertandingan di luar transportasi akomodasi. Sekarang menurut gosip yang beredar sudah naik 10 juta nih, ya kan? Apakah ada faktor kesejahteraan wasit yang mempengaruhi bahwa sistem kompetisi sekarang ini dalam 10 tahun ini selalu wasit menjadi biang keroknya, yang bisa mempengaruhi setiap tim bisa degradasi, bisa promosi, ya kan? Menurut Akmal gimana nih solusinya? Apakah cuma hanya kesejahteraan atau mental sama moral? Ya, yang pertama yang paling penting adalah moral gitu kan. Kalau kesejahteraan 10 juta per pertandingan ini yang terbesar di Asia. Jadi gaji wasit kita itu yang terbesar di Asia. Kalah Jepang, kalah Korea gitu kan. Cina kalah wasitnya gajinya sama kita. Cuma permasalahan itu gaji 10 juta masih tidak bisa memimpin dengan tegas, kan artinya ada problem. Problemnya apa ya? Moral gitu kan. Nah, moral ini kan kalau bahasanya Presiden Jokowi harus revolusi mental gitu kan. Nah, revolusi mental juga harus dilakukan di perwasitan sepak bola kita. Jangan kemudian dibuat
istilahnya apa ya, paguyuban. Jadi udah geng-geng tertentu yang bisa main di kompetisi Liga 1, geng tertentu yang bisa main di Liga 2, geng tertentu yang bisa main di Liga 3. Nah, ini kan geng-gengan atau paguyuban-paguyuban ini yang bisa membuat moral dan mental wasit kita menjadi lemah gitu kan. Paling gampang sih melihat wasit itu lemah adalah ketika dia memimpin pertandingan. Kalau kemudian dia tidak berani hadapan-hadapan dengan pemain, ketika dia mengambil keputusan, dia gentar, mundur selangkah gitu kan. Berarti ada sesuatu yang di luar pertandingan yang sudah didistribusikan gitu kan, sehingga kemudian dia takut. Kan paling gampang sekarang betapa tidak galaknya pemain-pemain di Eropa dan sebagainya, mereka pasti protes pada wasit, tapi wasit tidak pernah sekalipun mundur ketika kemudian dilakukan protes. Dia bisa menjelaskan kenapa saya ambil keputusan ini gitu kan. Nah di kita kan tidak, kadang-kadang sudah grogi duluan, mental kabur, akhirnya dikebugin, dipukulin. Nah itu yang terjadi musim lalu gitu. Kita tidak berharap musim ini pun terjadi gitu kan di sepak bola kita, di mana wasit dipukulin lagi. Dan ini mental ini yang harus dibenahi. Saya berharap tadinya gitu ada langkah-langkah strategis yang diambil PSSI selain melakukan penyegaran, melakukan edukasi, kemudian melakukan peningkatan kualitas fisik, adalah melakukan deklarasi atau janji sumpah wasit gitu kan. Dulu zaman Pak Agum ada tuh. Ya, wasit sebelum pertandingan dideklarasi bahwa mereka tidak akan menerima suap gitu kan, dan bersedia dihukum seberat-beratnya apabila di tengah jalan ditemukan wasit yang menerima suap itu gitu kan. Nah, ini yang tidak dilakukan. Kita berharap tadinya ketua umumnya PSSI, ketua umumnya polisi, kemudian LIB-nya juga ada polisi. Ini kemudian dijadikan sebagai proyek percontohan bahwa kita ini setidaknya berani menyatakan bahwa kita berikrar tidak ada akan wasit yang menerima hal-hal di luar gaji yang diterima gitu kan. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, setidaknya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa wasit kita sudah benar gitu kan. Setidaknya ya. Nah, ini kan tidak dilakukan gitu kan. Ditambah lagi orang-orang yang mengelola wasit kita ini, mereka ditugaskan sebagai pimpinan di komite wasit dan sebagainya adalah orang-orang yang seperti ini punya problem gitu kan di sepak bola kita, dan orang secara umum sudah tahu harusnya ini diganti orangnya gitu kan. Nah, ini yang tidak dilakukan juga, sehingga kemudian problem ini masih terus akan menjadi bola salju yang akan terus bergulir, apalagi nanti di fase-fase akhir kompetisi. Nah, ada dulu solusi yang dikeluarkan dan dijanjikan sebenarnya oleh PSSI dan LIB bahwa mereka sudah menyiapkan uang 85 miliar gitu kan untuk membeli VAR, video asisten referee, dan akan menguji cobakan di akhir musim. Menurut saya ini juga pembodohan gitu. Kenapa? Ternyata PSSI sama LIB tidak tahu bahwa VAR itu ada syaratnya. Ini kan yang ini. Sehingga masyarakat semua sekarang teriak VAR gitu. Pakai VAR. Tidak ada edukasi kepada masyarakat, tidak ada literasi yang diberikan PSSI kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat menagih itu. VAR itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Di Asia Tenggara yang baru pakai VAR cuma Thailand. Dan salah satu syaratnya adalah harus punya minimal 3 wasit berlisensi VAR. Nah, kita nggak punya gitu. Kita punya wasit berlisensi FIFA cuma 5. Lisensi VAR tidak ada. Thailand punya 3 dengan wasit FIFA-nya 11. Nah, kemudian untuk bisa pakai VAR, tidak kita seperti beli TV di Glodok gitu kan. Beli TV Glodok langsung pasang di rumah. Ada syarat-syaratnya yang diberlakukan oleh IFAB. Pertama adalah syaratnya VAR ini harus ada pengajuan setidaknya 1,5 tahun. Itu diajukan kepada IFAB untuk dilakukan verifikasi, dan ada 18 kriteria yang harus dipenuhi oleh negara atau federasi yang ingin menggunakan VAR. Kemudian syaratnya ada 3 operator di VAR itu di dalam, plus 1 tambahan yang menjaga di luar. Kalau dijumlahkan dengan wasit di lapangan, total setidaknya ada 7 wasit di lapangan dalam satu pertandingan gitu kan. Nah, ini kan jumlah kos yang akan sangat bertambah, ditambah 4 wasit ya. 4 wasit VAR, 3 wasit lapangan, jadi ada 7 wasit di lapangan. Kemudian VAR itu minimal ada 20 kamera di lapangan. Oke. Nah, gitu kan. Banyak benar ya. Iya kan, 20 kamera kalau kita lihat di Liga Inggris gitu kan. Kamera jadi sudut pandang mana aja bisa kelihatan gitu. Di kita kan tidak. Stadion kita aja untuk menggunakan 8 kamera saja masih berat. Faktanya di lapangan misalnya TV kita kan tidak mampu menyajikan replay atau tayangan ulang terhadap sebuah kejadian yang benar-benar jelas gitu kan. Nah, sehingga kemudian bisa dijadikan alat bukti dalam VAR itu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem di kita.
bisa nggak kita pakai VAR? Sejauh ini ya belum ada pengajuan, belum ada istilah kursus selama 1,5 tahun, ya sulit lah. Nah, ini bukan kata Kecomeo Channel nih kan, tapi ini kan kata dari Direktur IFAB bahwa David Ellary menyatakan menggunakan VAR harus punya lisensi dari IFAB. Gitu. Ini bicara VAR tadi sudah dijelaskan panjang lebar nih. Saya cuma mau balik sedikit aja. Bicara moral, mungkin dalam pencerahan, dalam pendidikan, seleksi, wasit sudah 100% nih. Iya. Moralnya, mentalnya, fisiknya, ilmu pengetahuan tambahannya sudah lengkap nih. Ternyata klub-klub nih kan selama satu musim tidak ada yang menyatakan bahwa musim ini itu kita siap dengan biaya produksi kita katakan 50, 60, 70 miliar. Itu tidak ada satupun klub yang dikasih kesempatan untuk mempertanggungjawabkan. Pertanyaannya kan begini, ketika semua tidak jujur punya anggaran produksi, tiba-tiba di 5 pertandingan atau 7 pertandingan terakhir mereka sudah tidak bisa membayar pemain. Itu kan solusinya cuma atur-pengatur skor yang diatur, yang dimainkan oleh bandar-bandar judi nih. Hari ini seri lu dapat 1 miliar. Tim mau dong hari ini karena nggak gajian nih. Hal-hal itu akan terjadi. Kira-kira gitu. Artinya gini, moral yang terjadi di wasit, tetapi moral dari manajemen klub itu tidak juga diseleksi, itu kan mengganggu. Iya, sebagai contoh yang paling gampang ya kasus musim lalu Perserang kan, di mana nggak gajian, akhirnya kemudian masukkan bandar judi di situ. Tapi faktanya sampai sekarang nggak diusut, nggak diselesain tuh kasusnya kan. Nah ini kan jadi problem kita, di mana setiap ada kasus tidak pernah diselesaikan atau selesai di bawah meja. Nah itu kan tadi lagi masalah moral. Nah kalau moralnya kemudian belum bisa memenuhi standar yang diharapkan, SNI, Standar Nasional Indonesia lah moralnya. Nah ini yang menjadi bahaya bola kita. Jangan pernah berharap sepak bola tim nasional kita berprestasi kalau kompetisinya tidak sehat. Nah, tadi problem soal VAR, video asistensi referee, itu di luar bahwa harus 20 kamera, harus ada lisensi wasit. Ini ada problem yang sampai kapanpun, nih, selama pemerintah, klub, PSSI tidak membangun kerjasama. Contohnya begini. VAR besok itu di Piala Dunia itu disumbang dari FIFA, pasti, ya kan? Ada 6 stadion nih, Jakabaring, GBK, Jalak Harupat, Manahan, Gelora Bung Tomo, sama Kapten Iwayan Dipta. Pertanyaannya, setelah Piala Dunia, kamera-kamera monitor sama seluruh yang ada di teknologi VAR itu milik siapa? Itu pertanyaannya. Ya. Yang kedua, siapa yang mengelola? Bagaimana cara mengelolanya? Karena ketika ada di Stadion Manahan umpamanya nih, kan selama pertandingan Piala Dunia selesai, kan ada masalah lah. Setiap hari dijaga, ya kan? Setelah itu katakan dikasih ke manajemen Persis Solo, stadionnya bukan punya Persis Solo, stadionnya punya Pemda. Terus kalau alat-alat itu dikelola oleh Persis Solo atau Persibaya atau Bali lah nanti ya, atau yang di GBK nih, satu unit untuk VAR yang ada di GBK, siapa yang mengelola? Persija. Persija nggak punya stadion. Nah itu problemnya. Ini masalah besar. Jadi kalau nanti 18 klub anggota Liga 1 itu dipaksa untuk menggunakan VAR, bagaimana mereka mengelolanya? Orang stadionnya bukan milik dia. Di seluruh dunia yang menggunakan VAR, di Thailand yang sekarang menggunakan, itu stadionnya dikelola oleh klub. Betul.
Yang jadi problem kan stadionnya, apakah kemudian seluruh stadionnya juga udah layak memakai atau ditempati atau menjadi tempat fasilitas VAR. Ini juga problem. Jangan sampai kemudian ditaruh di satu klub dicolong orang kan, karena stadionnya tidak aman dan bukan punya dia gitu. Biaya produksinya tinggi karena 24 jam. Alat-alat VAR itu harus di ruang AC 24 jam. Yang mau bayar siapa? Persis Solo mau bayar di Stadion Manahan. Manahan bukan punya Persis Solo. Ini kan masalah besar yang Coco Channel yakin bahwa Iwan Bule itu nggak ngerti apa-apa dunia itu. Sebagian ESCO, mungkin mayoritas 100% anggota ESCO juga tidak memikirkan itu. Ditambah Menpora yang selalu tiap hari ada di PSSI nih, di lingkungan PSSI juga nggak ngerti. Ini kan masalah besar untuk VAR loh ya, untuk VAR. Menurut Akmal nih dampaknya nih, oke lah sekarang mungkin mereka baru bercuap-cuap. Oh kita udah siapkan uang 85 miliar untuk VAR. Mereka nggak tahu problemnya, turunannya setelah punya itu yang nyimpen siapa. Terus kosnya siapa yang nalangin. Semua klub pasti nggak mau. Nah ini kan problem di bola kita adalah kita tuh kadang-kadang menginginkan sesuatu tapi tidak mempersiapkan untuk ketika sudah punya gitu kan. Dan ini kan yang jadi masalah. Stadion misalnya kan dikasih dibangunin oleh Pemda tapi nggak bisa ngerawat. Nah, ini kan problem. Kemudian dikerjasamakan dengan oleh Pemda tapi tidak bisa menghasilkan output yang maksimal, termasuk di dalamnya VAR gitu. Jangan sampai VAR ada kemudian akhirnya menjadi barang usang karena tidak dirawat, atau misalnya gaya-gayaan pakai VAR tidak tahu aturan, akhirnya setiap menit setiap ada pelanggaran minta VAR terus gitu. Pertandingan sepak bolanya bisa jadi 12 jam bukan 2 kali 45 menit karena setiap ada kejadian minta VAR. Dan kalau kemudian minta VAR nggak diladenin, penonton di stadion tidak paham soal VAR, bisa dirusak gitu VAR di lapangan. Nah, kalau ada kejadian kayak gini, siapa yang bertanggung jawab kan harus juga diantisipasi gitu kan. Nah, penting artinya bahwa VAR selain mahal adalah pengelolaannya atau pemeliharaannya juga membutuhkan orang-orang yang benar-benar concern. Karena itulah kemudian dikatakan VAR ini tidak mudah untuk digunakan di sepak bola Indonesia. Oke, para penggemar Cafe Gilbol di Cocomeo Channel, kita sudah bahas soal wasit dan juga soal VAR, di mana di wasit kita masih perlu banyak pembenahan di dalamnya, dan tentu saja harus dihilangkan pengaruh wasit titipan, wasit pesanan, dan wasit binaan yang menjadi momok bagi sepak bola kita sehingga sepak bola kita menjadi kotor. Yang kedua soal VAR. Kemarin sempat di Liga 3 itu ada istilahnya VAR low budget yang mau diterapkan. Ini menjadi lucu karena VAR low itu adalah berlisensi FIFA, tidak bisa dimain-mainkan atau dibuat-buat oleh siapapun di luar FIFA. Nah, ini yang menjadi problem kita. Kalau kita mau pakai VAR, maka kita harus memenuhi seluruh kebutuhan yang menjadi kriteria dan menjadi syarat untuk penggunaan VAR. Bisa atau tidak, harusnya kita bisa melakukannya, tapi bagaimana PSSI dan PT LIB menyiapkan ini semua. Wasit sehat dan juga menyiapkan bagaimana penggunaan VAR ke depan kalau benar-benar bisa dilakukan atau diberlakukan di sepak bola Indonesia. Adios, Cocomeo Channel.